Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Untuk Anda khususnya, semangat, tetap ikuti protokol kesehatan. Ya, kita masih dalam suasana belum terbebas dari jebakan pandemi COVID-19 ini ya. Sejak bulan Maret, kalau saya tidak salah, kita mulai bulan Maret yang lalu hingga sekarang. Jadi lebih dari 6 bulan. Dan ini berarti lebih dari 1 semester pembelajaran kita sudah lewati. Dan sekarang masuk pada pembelajaran semester kedua. Teman-teman mahasiswa baru, ya, yang dulunya dari lingkungan SMA tentu sangat berharap mendapatkan suasana baru di lingkungan kampus yang mungkin dalam angan-angan dalam benak mereka pasti sangat berbeda dengan di lingkungan SMA. Iya, terpaksa belum bisa menikmati itu ya. Belum bisa menikmati suasana perbedaan tadi itu. Karena apa? Walaupun hari ini mungkin sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menjalankan perkuliahan, termasuk mahasiswa baru sudah mulai aktif, tetapi pembelajaran tetap masih menggunakan jarak jauh. Jadi belum bisa menggunakan pembelajaran luring, tatap muka sebagaimana umumnya. Oke, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Yang penting kita sehat, itu nomor 1. Ya, kata presiden kita, kesehatan adalah nomor 1. Sehat nomor 1, yang lainnya nomor 2 dan sekian. Nah, terkait dengan pembelajaran jarak jauh, ya tentu saja kita yang baru saja pernah menjalankan atau baru pernah menjalankan e-learning gitu ya, karena terpaksa, karena situasi yang mendesak, tentu saja di semester pertama itu banyak sekali kekurangan yang kita hadapi. Jadi semuanya serba dadakan. Berbeda mereka yang sudah sebelumnya, sebelum ada COVID-19, sudah menjalankan e-learning walaupun tipis-tipis gitu ya. Tapi mereka sudah ada pengalaman. Yang tidak ada sama sekali pengalaman tentu saja ya, banyak sekali kendalanya. Nah, berdasarkan pengalaman di semester yang lalu itu, selama 6 bulan kita melakukan pembelajaran, saya melakukan evaluasi sendiri, self-evaluation. Pertama, kita menggunakan virtual class. Harapannya adalah dengan virtual class itu, kita memindahkan kelas nyata, virtual class ke virtual class. Jadi apa-apa yang efektif di pembelajaran virtual itu bisa diharapkan tetap dijalankan di virtual, kan begitu harapannya ya. Bahkan kalau perlu bisa lebih dari itu, tapi rasanya itu memang ya belum memungkinkan, terutama karena kita tadi baru pertama kali menggunakan itu. Dan ternyata banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara kita. Yang dimaksud dengan virtual class itu seperti apa, dan apa aplikasi penggunaannya, alat yang digunakan, sarana dan segala macam. Saya sendiri selama semester yang lalu itu mencoba menggunakan Google Classroom. Tentu saja merasakan betul plus minusnya menggunakan Google Classroom. Dan tentu saja ingin mencoba-coba mencari aplikasi virtual kelas lainnya yang, tapi saya pikir-pikir yang di Google Classroom sendiri belum 100% fitur-fiturnya bisa dilaksanakan. Banyak fitur-fiturnya yang belum terlaksanakan pada saat itu. Sehingga rasanya tidak tepat kalau saya mengatakan bahwa Google Classroom tidak efektif. Kan begitu. Nah, tapi ini berdasarkan hasil
penelusuran saya, ada 5 jenis virtual, aplikasi virtual. Kelas virtual itu secara sederhana merupakan, wow, sepertinya mau hujan lagi ya. Oke, semoga bersama hujan itu adalah turun rahmat dari Allah, terutama melenyapkan pandemi. Semoga. Oke, kita kembali. Kelas virtual secara sederhana merupakan media yang menghubungkan antara pendidik dan peserta didiknya, antara dosen dan mahasiswa, antara guru dengan muridnya, lewat data. Jadi data yang menghubungkan antara keduanya itu dengan melalui jaringan, melalui daring atau online. Jadi data. Di sini kita bicara soal data. Ya. Biasanya setiap kelas virtual memiliki kelebihan tersendiri dibanding media sosial pada umumnya yang efektif untuk kegiatan belajar mengajar. Ya. Berikut ada 5 tadi yang saya sebutkan. Virtual classroom, siapa tahu di antara teman-teman ada yang ingin berubah pandangan, mencoba virtual classroom yang lainnya itu ya. Yang pertama adalah Edmodo. Edmodo adalah salah satu media sosial yang menghubungkan pendidik dan peserta didiknya serta dapat disertakan kontrol orang tua. Nah, ini enaknya ya. Edmodo juga memiliki banyak fitur yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar yang efektif, efisien, dan terorganisasi. Nah, itu di Edmodo ada. Kemudian yang kedua adalah Sevima Edlink, sama dengan Edmodo tadi. Aplikasi ini juga memiliki fitur yang tidak kalah jauh berbeda dengan Edmodo. Di aplikasi ini kita dapat membuat forum diskusi, membagikan materi belajar, memberikan tugas dalam kelas yang nantinya jawabannya dapat dilihat semua orang atau didiskusikan oleh para peserta didik sekelas. Ya. Juga ada pesan-pesan pribadi ya untuk bimbingan ya secara lebih intensif terhadap personal peserta didik tertentu. Yang ketiga yang belakangan sangat populer di Indonesia terutama ya, Google Classroom. Aplikasi ini juga tidak jauh berbeda dengan 2 aplikasi sebelumnya yang telah disebutkan. Ini dibuat oleh Google ya. Uniknya Google Classroom ini tentu saja didukung oleh paman Google ya, yang memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri di dunia maya, sehingga dukungan-dukungan terhadap fitur-fitur Google Classroom ini juga sangat luar biasa oleh Google. Termasuk diantara misalnya setiap orang atau setiap individu yang menjadi anggota Classroom itu otomatis memiliki drive ya, gratis sebanyak 15 GB space untuk menyimpan datanya. Ya, datanya disimpan dalam berbagai bentuk, apakah itu video, apakah itu data lainnya. Jadi bebas, tidak perlu, kalau kita menggunakan handphone, menggunakan laptop misalnya, tidak perlu kita menggunakan memori perangkat kita sendiri karena Google sudah menyediakannya. Yang keempat adalah Schoology. Ya, Schoology. Aplikasi ini dibuat berdasarkan pembelajaran Key-12. Istilah ini digunakan dalam pendidikan dan teknologi di Amerika Serikat. Ya, dari mulai TK atau TK, prasekolah hingga ke SMA. Aplikasi ini dapat diimplementasikan pada pendidikan tinggi dan pelatihan perusahaan. Nah, dan yang kelima adalah Kelas Dojo. Kelas Dojo ini saya sendiri belum pernah menggunakannya, tapi katanya ini sangat disukai oleh anak-anak karena
tampilannya yang sangat menarik ya. Eh, Membuat anak-anak menjadi betah gitu. Jadi pendekatan pembelajaran dengan game-game tertentu. Jadi banyak game di situ ya. Itulah kelas dojo. Nah, semua virtual class yang tadi disebutkan tadi bisa digunakan melalui HP bisa ya, gadget bisa. Apakah itu berbasis atau platform iOS atau juga Android, itu bisa. Nah, ya apalagi menggunakan laptop ya, mungkin kan seperti itu. Nah, itu adalah 5 di antara aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan digunakan oleh para pendidik dalam rangka menjalankan tugasnya dalam pembelajaran jarak jauh. Namun dibalik semua itu, Bapak dan Ibu sekalian, masih ada di antaranya yang tidak menggunakan kelima-limanya. Di antaranya ada seperti itu. Tapi berpatokan pada kemudahan dan kepraktisan. Itu alasan penggunaannya ya. Alasan ketika seseorang saya tanya menggunakan apa namanya, itu adalah menggunakan WhatsApp. WhatsApp digunakan untuk pembelajaran kelas. Ya walaupun sebenarnya kurang tepat ya. Karena fungsinya beda gitu. WhatsApp itu adalah fungsinya untuk sarana komunikasi antara individu dengan kelompok ya. Bisa dibuat grup memang, bisa lakukan sharing data memang. Sharing data apakah? Ya datanya juga terbatas ya. Coba saja Anda upload di sana video berapa maksimum besarnya file yang bisa diupload, masih terbatas karena memang bukan untuk tujuan pembelajaran. Jadi WhatsApp itu bukanlah kelas virtual ya, bukanlah aplikasi yang diperuntukkan atau didesain untuk menjadi sebuah media pembelajaran yang sesungguhnya. Tetapi bukan berarti WhatsApp tidak bermanfaat dalam mendukung pembelajaran jarak jauh, masih tetap bermanfaat sebagai alat atau sarana komunikasi. Dia masih sangat efektif membantu kita dalam berkomunikasi dengan peserta didik, tetapi tidak bisa menggantikan fungsi virtual class karena WhatsApp memang bukan virtual class. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau sebelumnya di semester yang lalu masih ada beberapa di antara kita menggunakan WhatsApp karena alasan kepraktisan dan sulit atau mungkin kesempatan untuk mempelajari menggunakan virtual kelas yang sesungguhnya itu tidak sempat. Pertanyaannya, apakah sekarang masih menggunakan itu? Ya kan? Apakah tidak terpikir di antara kita misalnya selama ini menggunakan WhatsApp, apa yang bisa kita berikan kepada peserta didik, kepada mahasiswa? Itu saja jawab pertanyaan itu. Kalau itu tidak efektif, maka kita harus ubahnya dong sekarang ya. Ini sudah memasuki ke semester berikutnya, tentu saja harus ada perubahan yang meningkat, ada progres yang meningkat. Tapi kalau jawabannya adalah tetap sangat efektif, bisa diceritakan bagaimana disebut WhatsApp menjadi virtual class yang efektif untuk pembelajaran sebuah materi pendidikan ya, terutama adalah perguruan tinggi. Jadi kita perlu mengevaluasi apa yang sudah pernah kita lakukan dengan harapan yang kurang kita tingkatkan gitu ya, yang masih perlu diperbaiki kita perbaiki. Bukan berarti kita terus bertahan pada satu kondisi yang disebut asal terlaksana gitu ya, asal terlaksana, asal
asal terpenuhi, pertemuannya terpenuhi. Jadi target kita, outcome kita bukanlah jumlah pertemuan. Ya, ini yang perlu kita ingat dalam memberikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Jumlah tetap diperlukan, tapi bukan itulah yang utama. Itu bukan outcome-nya sebenarnya. Itu output buat para dosen ya. Oke, saya kira itu saja kurang lebihnya menghimbau ya pada teman-teman yang masih menggunakan cara-cara yang secara umum deh, misalnya yang sebelumnya masih kurang ya sekarang kita naikkan, kita tingkatkan lah, nggak usah dipertahankan yang kurang-kurang itu. Kita mencoba berusaha sebaik mungkin ya, bukan mencoba apa adanya, seadanya saja, berusaha lebih baik. Itu adalah ciri seorang pembelajar ya. Belajar di mana saja, belajar dengan siapa saja, belajar dari apa saja, belajar menginspirasi dan menginspirasi tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.